وهو الآخر الذي لا غاية بعده وصادق في الوعد عادل في الحكم وهو ربط بين قلوبنا بدعوة الإسلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan taslim mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang terakhir di antara deretan-deretan rasul yang pernah hadir di dunia ini. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dunia yang kita tempati ini Allah tidak kurang mengirim 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu 313 diantaranya dilantik sebagai rasul. Dan hanya 25 yang diceritakan secara sempurna di dalam Al-Quran. Kemudian puncak daripada kenabian ini adalah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang saya hormati. Kajian kita pada subuh hari ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita begitu menakjubkannya seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini adalah seorang yang ajaib sebenarnya. Karena dalam menyikapi kehidupan ini dia memiliki dua sifat yang menurut hadis Nabi, sifat ini tidak bisa berkumpul hanya bagi orang yang beriman. Jadi kalau sifat ini berkumpul dalam kehidupan kita, maka ini malaikat pun telah takjub kepada kita. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Allah memberikan kepada kita nikmat. Dan nikmat ini kan banyak dan Allah tidak menghendaki nikmat ini dihitung. Hanya Allah menghendaki agar nikmat ini disyukuri. Mensyukuri nikmat ini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat ini untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Apakah tujuan penciptaan kita? Kita sudah sering mendengarkan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah dalam pengertian yang luas untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah itu dua kategori, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi Allah menciptakan kita ini adalah untuk mentaati perintahnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, dalam melaksanakan kedua ini, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, maka dibutuhkan dua sifat, dan sifat ini hanya terdapat bagi orang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan hadisnya dengan sempurna.
An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Jadi orang yang beriman ini sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua apa yang dikerjakan, semua urusannya, semua pekerjaannya itu bernilai kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak terdapat hal yang seperti itu kecuali hanya kepada orang yang beriman. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi yang dua persoalan itu? In asabathu syarra'u syakar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang mengenakkan atau merasakan enak dalam hidupnya, membahagiakan, maka dia bersyukur. Fakana khairal lahu, dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila dia ditimpa sesuatu yang susah, yang tidak mengenakkan, sabar, maka dia sabar. Fakana khairal lahu, dan itu adalah baik baginya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh rahimakumullah. Jadi untuk menyikapi hidup ini dua sifat ini harus kita pegang kuat-kuat, yaitu sabar dan syukur. Itulah modal kita. Dan Nabi sudah mematok kita, mengatakan ini hanya bisa berkumpul dua sifat ini bagi betul-betul orang yang beriman. Kalau orang itu tidak beriman, kemungkinan besar susah untuk mendapatkan dua sifat ini. Kemudian kalau kita lihat nikmat-nikmat Allah ini, bisa dikatakan kategorinya ya secara umum mungkin kita bisa katakan yang pertama adalah nikmat benda-benda, rezeki, harta, dan lain sebagainya. Dalam hierarki nikmat ini mungkin ini nikmat yang paling dibawa dibanding dengan nikmat yang lain. Kemudian yang kedua ada nikmat sehat. Nikmat sehat ini mungkin lebih tinggi nilainya dibanding dengan nikmat harta atau nikmat benda-benda. Kemudian puncak daripada nikmat ini adalah nikmat agama, Islam dan iman. Cuma memang ini ibu-ibu dan bapak-bapak, kadang-kadang kita sendiri masih banyak yang ketika ditanya apakah itu Islam, masih bingung untuk cari jawaban, Pak. Itu sebenarnya pertanyaannya itu sederhana, tetapi untuk menjawabnya kadang-kadang kita bingung. Yeah. Saya ini tertarik ini dulu karena dulu waktu di Atira, mungkin sama-sama di Atira, itu kan ada pertukaran pelajar antara Kanada dengan Indonesia. Ada anak kita dari Atira dikirim ke Kanada dan orang Kanada datang ke Indonesia. Anak-anak Indonesia dikirim ke Kanada, kemudian orang yang dari Kanada itu ditempatkan di Atira. Sebenarnya sampai sekarang ini tidak saya lupakan itu, karena begitu hebatnya orang-orang Kanada itu menanamkan kedisiplinan dan kepercayaan kepada seseorang. Itu waktu anak ini ujian Pak, ujian semester lah begitu. Soalnya itu dikirim dari Kanada lewat email. Kemudian dia kerja itu soal di kamarnya dia kerja, buku-buku ada di sekitarnya. Yang menakjubkan itu tidak pernah terpikir dari anak ini untuk membuka itu buku, melihat catatan, tidak sama sekali. Dia kerja saja itu soal. Setelah selesai itu soal dia kirim kembali ke Kanada. Itu waktu itu juga. Saya bilang, ada yang tanya, kenapa kamu tidak lihat buku-buku catatan? Kamu kan bebas, orang dari guru-guru kamu tidak melihat di sana. Dia bilang, kami sudah ditanamkan sejak awal
bahwa untuk apa kita mendapatkan suatu angka yang baik kalau angka itu tidak cocok dengan apa sebenarnya dari kita. Jadi dia bisa melihat buku tapi dia tidak lakukan. Saya menakjubkan luar biasa penanaman karakter yang seperti ini. Hadirin yang mulia, tapi bukan di situ yang paling ini mungkin menggelitik kita karena dia bukan orang Islam. Tetapi karena dia bergaul dengan teman-temannya banyak yang muslim, dia lihat salat, dia lihat belajar agama. Kemudian dia dengar-dengar. Ini ada pertanyaannya. Kemudian dia katakan, what is Islam? Can you describe to me what is Islam? Dapatkah Anda menjelaskan kepada kami apa itu Islam? Kadang-kadang pertanyaan ini saya coba-coba tanya kepada anak-anak mahasiswa yang saya ajar. Kira-kira nak, kalau ada orang di luar Islam yang tanya kamu apa itu Islam, bagaimana jawabannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang perlu pertanyaan ini sederhana, Pak. Coba kalau kita ditanya apa itu Islam, kira-kira bagaimana kita cara menjawabnya? Makanya ada satu peristiwa. Peristiwa itu kayak Nabi kayak duduk-duduk seperti ini, pengajian bersama sahabat. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, pakaiannya sangat putih-putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bahwa ini orang dari perjalanan yang jauh, tidak ada kelelahan, biasa saja. Kemudian langsung datang di hadapan Nabi, duduk di hadapan Nabi, lututnya didekatkan dengan lutut Nabi. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian langsung bertanya. Pertanyaan itu yang seperti tadi itu. Ma huwal Islam? Ada 3 pertanyaan pokok, bahkan ada 4. Ma huwal Islam? Kemudian Nabi jawab. Kemudian ma huwal iman? Kemudian Nabi juga jawab. Kemudian ditanya lagi ma huwal ihsan? Kemudian Nabi jawab apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi jawab semuanya. Nanti ketika Nabi ditanya kapan datangnya hari kiamat, mata sa'ah. Nabi bilang, saya yakin yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dijelaskan tanda-tandanya. Jadi yang menarik ini adalah ketika ditanya tentang apa itu Islam, dan kemarin Pak waktu saya menguji, anak ini sudah mahasiswa, sudah 4 tahun belajar agama. Ketika saya tanya ini bingung juga. Bingung. Padahal sederhana saja. Jadi ketika ditanya, yaitu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang pertama saja ini menentukan bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau ini tertanam dalam diri anak-anak lebih awal, betul-betul dijelaskan bahwa Islam itu intinya engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Maka itu akan terbawa dalam kehidupannya, Pak. Nah, ini yang jarang kita tanamkan sungguh-sungguh, sehingga mereka tumbuh dengan tidak memahami bahwa kehidupan kita ini hanyalah untuk mentaati Allah. Kita hadir di dunia ini adalah untuk mentaati Allah sesuai dengan syahadat itu, bahwa tidak ada yang siapa yang bisa ditaati kecuali Allah, tidak ada yang harus diibadahi kecuali Allah. Itu harus ditanamkan lebih awal, sehingga dalam hidupnya itu dia akan senantiasa berkonsentrasi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya rukun Islam yang lain yaitu mendirikan salat. Dan itu penekanannya bahwa setelah syahadat tidak ada ibadah yang lebih ditekankan oleh Nabi melebihi penekanannya tentang salat. Dan mungkin selalu kita sampaikan kenapa salat ini begitu ditekankan? Karena ini adalah ibadah inti. Satu-satunya ibadah yang diterima di langit hanya salat. Yang lainnya dikirim melalui Jibril kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat. Tapi yang lebih menarik kalau saya banyak merenungkan, ternyata salat ini mungkin bisa kita lihat tidak ada yang bisa lakukan, Pak, hanya manusia saja.
yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud hanya mampu dilakukan manusia. Tidak ada makhluk yang lain, tidak ada binatang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada juga burung-burung yang bisa sholat. Makanya sholat ini adalah ibadah inti. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Nah, untuk menyikapi ini tadi, menyikapi hidup, jadi nikmat tadi itu adalah nikmat benda-benda, dan ini lebih rendah dibanding dengan nikmat sehat. Sebab kalau nikmat sehat ini terganggu, Pak, maka harta berapapun kita akan habiskan untuk mendapatkan ini kesehatan. Inilah pentingnya kita saling menasihati, mari kita jaga kesehatan masing-masing. Alhamdulillah di sini ada berenang-berenang, Pak, belum sempat saya gabung untuk berenang-berenang. Dan memang bagus kita sekali-sekali ke laut lah untuk menikmati hal-hal yang berkaitan dengan laut itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kemudian kesehatan, ya cuma sekarang kekeliruan kita kadang-kadang kita ini mengejar harta lupa menjaga kesehatan, Pak. Nanti setelah kita punya harta banyak kita sakit. Apa yang telah kita kumpulkan habis juga dipakai untuk berobat, ya habis juga. Ibadah sudah tidak dilaksanakan. Nah, maka ini pentingnya untuk senantiasa saling menasihati kita, mari kita menjaga yang namanya kesehatan ini. Tapi puncaknya nikmat itu adalah agama. Artinya kalau kita tidak kaya, kalau kita sakit-sakit, itu kan akan berakhir dengan kematian, Pak. Orang kaya akan tinggalkan kekayaannya, orang miskin tidak punya apa-apa, meninggal juga. Kemudian orang sakit meninggal, orang sehat meninggal. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita meninggal dunia tidak membawa iman. Ini adalah persoalan besar. Karena ini pengadilan di hari kemudian itu pengadilan iman yang pertama, Pak, antara beriman dengan orang kafir. Orang beriman ini setelah ada iman maka dia akan melalui proses selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya. Tapi orang yang kafir ini tidak diperiksa lagi, Pak. Jadi tidak diperiksa lagi, langsung masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, jadi untuk menyikapi hidup ini, Nabi katakan ajaban li amlil mu'min, sangat menakjubkan bagi orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya itu adalah baik. Apabila dia ditimpa sesuatu yang mengenakkan, maka dia mensyukuri, syukur. Tetapi apabila dia ditimpa sesuatu yang menyusahkan, maka dia adalah sabar. Dan tidaklah orang itu memiliki kedua sifat sabar itu kecuali dengan orang yang beriman. Kemudian sabar ini memang suatu sifat yang sebenarnya sangat dibutuhkan kita. Nah, kalau sifat sabar ini, bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki sifat sabar ini, maka insya Allah kita akan senantiasa ada perasaan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi ketika orang itu memiliki sifat sabar dalam hidupnya, sebenarnya dia sudah dekat dengan Allah, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ini sifat sabar perlu dipahami bahwa dalam kehidupan ini itu sifat sabar ini penting menjadi perhatian bagi kita. Karena kenapa? Dalam kehidupan ini kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Maka hadirin yang mulia, paling sedikit ada 3 sifat kondisi tiga kondisi yang betul-betul dibutuhkan itu kesabaran. Yang pertama itu kan ada perintah Allah. Yang kedua ada larangan Allah. Yang ketiga ada takdir Allah.
Jadi ada perintah, ada larangan, ada takdir. Nah, untuk menghadapi ini memang dibutuhkan sifat sabar ini, Pak. Jadi mari kita lihat secara sederhana, misalnya untuk melaksanakan perintah ini itu harus orang bersabar. Kalau orang tidak sabar, Pak, susah untuk melaksanakan ini perintah. Hadirin yang mulia, kita ambil contoh sederhana saja. Ini salat subuh. Ini salat subuh sering dikatakan oleh beberapa ulama bahwa sebenarnya salat subuh ini barometer keberimanan seseorang. Artinya orang bisa dilihat dari apa dia kuat imannya atau tidak itu di salat subuh. Makanya selalu dikatakan begini, kalau kau mau melihat orang Islam, lihat di salat Jumat, lihat di salat Idul Fitri, lihat di salat Idul Adha. Itu banyak, Pak. Ya. Tapi kalau kau melihat orang yang betul-betul beriman, maka lihat di salat subuh. Sehingga kalau saya tidak salah, saya pernah baca artikel kira-kira 20 tahun yang lalu di Panjimas, ada majalah dulu Panji Masyarakat yang dibina oleh ulama besar yaitu Hamka. Itu ada satu artikel di situ mengatakan umat Islam sekarang ini nggak punya kekuatan, dan ini memang miris kita berpikir. Tidak ada, Pak, umat di dunia ini yang betul-betul dipermainkan di dunia ini melebihi orang Islam. Coba kita lihat perlakuan orang-orang di luar Islam terhadap Islam, baik yang ada di negara-negara barat, apalagi dikasih berkelahi antara mereka di Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi beliau katakan bahwa umat Islam ini akan insya Allah akan memimpi kembali peradaban dunia, dan bahkan dikatakan tidak mungkin ini dunia kiamat sebelum Islam kembali memimpin peradaban dunia ini. Dan itulah kadang-kadang orang yang katakan bahwa menunggu kita Imam Mahdi, dan suatu saat ketika Imam Mahdi datang kehidupan akan jadi baik untuk menerapkan syariat Islam. Tapi hadirin yang mulia, ketika ditanya itu dia bilang bukan persyaratan senjata. Umat Islam tidak punya kekuatan senjata, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial. Tetapi suatu saat nanti kalau umat Islam ini punya ini kekuatan, maka dia akan memegang kendali dunia. Kekuatannya itu adalah pada kekuatan amal. Dan amal yang dimaksudkan ini adalah salat. Apabila umat Islam itu salat salat subuhnya sudah sama dengan salat Jumat, maka itu kekuatan besar itu, Pak. Jadi tapi ini mudah diucapkan, tapi untuk mewujudkan ini perjuangan luar biasa, Pak. Bagaimana menciptakan setiap masjid itu salat subuhnya sama jumlahnya dengan salat Jumat. Artinya kalau salat Jumat 1.000 orang juga yang salat subuh. Cuma memang sudah banyak masjid yang seperti itu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi jumlahnya masih sedikit. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melihat gimana keadaan salat di Turki kalau salat Jumat, Pak. Itu membludak sampai di luar. Dan salat subuh pun juga seperti itu. Nah, tapi berapa negara yang seperti ini, berapa masjid yang seperti ini? Ini yang harus kita usahakan, bagaimana supaya umat ini memperhatikan ini amal, terutama ibadah salat ini, sehingga konsentrasi kita itu adalah bagaimana menciptakan salat subuh ini bisa sama dengan salat Jumat. Maka kekuatan dahsyat akan datang kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk melaksanakan perintah ini butuh kesabaran, Pak. Subuh ini kita masih mau tidur, capek belum habis. Kemudian datang panggilan untuk salat. Kalau bukan karena kesabaran untuk menerima ini perintah Allah, maka susah untuk kita kerjakan. Maka oleh karena itu selalu kan kita mengatakan kita ini mencari keridaan Allah.
Saya ini kerjakan untuk mencari keridhaan Allah. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mau diridai oleh Allah, persyaratan pertama itu kita harus dulu ridha kepada perintah-perintah Allah. Kalau kita menerima dengan ikhlas seluruh perintah Allah kita kerjakan, seluruh larangan Allah kita lakukan dengan penuh keikhlasan, betul-betul kita terima dengan baik, ya berarti kita ridha kepada Allah, maka Allah akan ridha juga kepada kita. Jadi untuk menggapai keridaan Allah itu artinya kita ridha dulu terhadap seluruh peraturan Allah. Perintah Allah kita ridha menerimanya, larangan Allah pun kita ridha menerimanya. Kalau kita berada dalam kondisi seperti ini, barulah Allah akan meridai kita. Maka hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ini dalam mentaati Allah ini betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian di atasnya ini adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan ini mungkin sering kita sampaikan ini karena ini sangat penting. Jadi untuk meninggalkan larangan ini itu dibutuhkan kesabaran lebih tinggi dibanding dengan melaksanakan perintah. Karena di dalam larangan Allah ini itu ada kenikmatan, Pak. Ada kenikmatan di situ sehingga di situ ujiannya itu. Nah, kita lihat misalnya kita dilarang berzina karena di dalam persinahan itu ada kenikmatan yang luar biasa. Hadirin yang mulia, makanya kalau saya biasa nasihati anak-anak di kampus itu, saya katakan tolong perhatikan ini betul ayat Allah ini. Allah sudah mewanti-wanti kita, la taqrabus zina. Jangan kau mendekati yang bisa menjerumuskan kau dalam persinahan. Sebab kenapa? Kalau orang sudah terjebak dalam satu praktik zina, maka dia susah melepaskan dirinya, Pak. Yakin saja. Karena kenikmatannya luar biasa. Bahkan kadang-kadang saya katakan, tolong merokok saja, tingkat kenikmatannya tidak seberapa dibanding dengan kenikmatan zina. Tapi susahnya orang diajak untuk berhenti merokok, Pak. Di mana-mana itu ada tertempel. Bahkan kalau saya perhatikan, di pembungkus rokok itu ada di situ, Pak. Ada di situ macam-macam gambar di situ. Tetapi dia lihat dia juga, tapi merokok dia juga. Cuma ada kayaknya itu viral di YouTube baru-baru ini, ada khutbah Jumat yang terakhir di Jakarta itu yang menyoroti bahwa kalau orang Islam ini mau baik di Indonesia ini ada satu hal yang harus ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan maka ekonomi umat ini akan naik, yaitu ditinggalkan merokok. Karena yang dibikin kaya dengan rokok ini bukan orang Islam. Yang punya pabrik rokok ini, Pak, orang-orang, bahkan ada orang mengatakan modalnya dari Yahudi. Kemudian yang punya pabrik rokok tidak merokok. Yang tidak punya pabrik rokok itu merokok, Pak. Ya, jadi memang ketika ditanya dia bilang, kan saya tahu bahwa merokok itu merusak. Tapi karena di sini potensi ekonomi dia lakukan. Jadi ini saya kembali kepada persoalan tadi. Jadi berhenti merokok saja susah, apalagi untuk berhenti berzina. Maka jangan coba-coba dekati itu. Termasuk minuman khamar dan lain sebagainya. Termasuk berjudi. Kalau memang orang sudah hobi judi, Pak, apa saja bisa dijadikan judi. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang ketiga, kesabaran ini perlu dimiliki untuk menghadapi takdir. Jadi untuk menghadapi takdir ini dibutuhkan kesabaran, Pak. Karena takdir ini kan tidak bisa diprediksi. Kalau perintah Allah kan jelas, Pak. Perintah Allah dalam Al-Quran jelas, dalam hadis. Larangan Allah dalam Al-Quran dengan hadis jelas. Yang tidak jelas ini takdir ini kapan datangnya. Kadang-kadang ada orang mengantar suaminya ke depan pintu jam 7, jam 6:30, jam 7 dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keramah tamahan. Diantar dengan baik. Itu jam 7. Jam 9 atau jam 10 ada ambulans datang.
dan membawa suaminya yang telah meninggal dunia. Yang seperti ini Pak, berat sekali itu. Berat sekali itu. Nah ini kalau kita tidak punya kesabaran untuk menerima ini takdir, orang bisa hilang kendali hidup. Maka oleh karena itu apapun yang menimpa diri kita, maka yang pertama harus kita lakukan, kita katakan, ya Allah, semua takdir datang darimu, semua ketetapan datang darimu. Saya menerima bahwa ini adalah berasal darimu. Terima itu dulu. Terima dulu itu kenyataan yang ada. Kan tidak bisa kita mengelak. Terima itu dulu. Nanti setelah kita menerima dengan ikhlas itu kenyataan yang ada, barulah kita berdoa. Ya Allah, ini takdir darimu, tapi berat rasanya untuk saya memikul ini takdir. Maka angkatlah cobaan ini. Barulah Allah kasih kita jalan keluar. Jadi terima dulu itu, baru kita berdoa, menyikapi, maka kehidupan ini akan jadi baik. Maka itulah dua Pak itu. Jadi mensyukuri nikmat ini sangat penting, dan sabar menerima keadaan ini sangat luar biasa pentingnya. Dua sifat ini, yaitu sifat syukur dan sifat sabar, betul-betul harus ada dalam diri kita untuk menyikapi kehidupan ini. Kalau kedua sifat ini betul-betul ada dan melekat pada diri kita, alangkah indahnya kita hidup di dunia ini. Maka kita akan hidup dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Dan bahkan selalu saya mengatakan bahwa sebenarnya Allah menginginkan kita ini untuk bahagia, Pak. Dan kalau kita cermati ini Al-Quran ini adalah hadiah terbesar dari Allah bagi kita. Karena dengan Al-Quran ini kita bisa dituntun untuk menuju ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, orang yang beriman itu kalau dia mampu membuka Pak mata hatinya, dia bisa melihat surga dan neraka itu. Jadi pemandangan surga dan neraka itu bisa disaksikan. Cuma saya sudah saya sudah rekam ini videonya, belum diupload ya. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini atau mungkin 1-2 minggu ini tentang menyaksikan surga dan neraka. Jadi itu mungkin kelihatannya judulnya seperti itu, tapi biasa-biasa gitu pembahasannya Pak. Bahwa kalau kan untuk melihat itu kan dibutuhkan 2 cahaya Pak. Ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Taruhlah misalnya di sini kan ada cahaya. Kemudian mata kita buka, baru kita bisa melihat. Tapi kalau ada cahaya, kita tutup mata, tidak bisa melihat. Ataupun juga dalam kegelapan, tidak ada cahaya, kita buka mata, tidak bisa juga melihat. Nanti kita bisa melihat kalau ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Begitupun juga sebenarnya melihat pemandangan akhirat. Kalau ini kan Al-Quran adalah cahaya Pak. Kalau kita buka mata hati kita, maka informasi Al-Quran dengan penuh keyakinan kita bisa lihat pemandangan surga dan kita bisa lihat pemandangan neraka. Maka oleh karena itu mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum pernah membuka channel Salam Ta itu boleh dibuka. Salam Spasita, di situ kita banyak renungan-renungan. Termasuk juga ada pelajaran bahasa Arab bagi pemula. Siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab dari awal boleh membuka channel ini, Salam Spasita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini memberikan bahan renungan kepada kita, motivasi bagi diri kita, pegangan bagi kita bahwa untuk menghadapi kehidupan ini 2 sifat yang betul-betul harus kita miliki. Yang pertama mensyukuri pemberian Allah. Yang kedua, bersabar terhadap segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jemaah subuh sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua.
Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.